Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Rekayasa Sistem Baterai. Pertemuan selanjutnya, baiklah kita mulai saja langsung. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang metode rangkaian ekuivalen, di mana kita akan merancang metode rangkaian ekuivalen EMC untuk sistem baterai cerdas berdasarkan metodologi Gregory-Plait. Agenda pembahasan hari ini adalah dasar baterai, mengapa model matematis diperlukan untuk merepresentasikan perilaku sel baterai dalam teknik. Kalau model Theveninnya, struktur dasar Thevenin meliputi OCV, resistor seri, kapasitor dinamis pada model. Ekstraksi param itu metode penentuan nilai resistansi, kapasitansi menggunakan data pulse dan discharge. Dinamika tegangan, analisis respon tegangan baterai terhadap arus konstan dan pulsa untuk karakteristik dinamik. Implementasi penggunaan model dalam algoritma SOC start of charge pada BMS untuk estimasi kontrol dan mengapa kita membutuhkan model baterai? Baterai ini bersifat non-linear dan kompleks. Model rangkaian ekuivalen atau ACM diperlukan untuk memprediksi tegangan terminalnya, memperkirakan start of charge-nya, dan mengelola kesehatan atau health of baterainya, start of health-nya, secara real time di dalam perangkat elektronik maupun kendaraan. Kenapa itu nantinya akan menjadi investasi yang paling krusial di dalam motor listrik. Kenapa saat ini orang masih ada yang beberapa ragu-ragu dan ada yang masih berpotensial banyak masuk ke mobil listrik? Karena salah satunya investasi yang paling krusial terhadap mobil listrik tersebut per 5 tahun itu adalah baterai. Apakah perusahaan tersebut menjamin keterbaruan baterai, servis baterai atau penggantian baterai secara otomatis apabila ada kerusakan di tahun tersebut, terus cost-nya berapa dan lain-lain? Investasi baterainya yang paling krusial di dalam salah satunya mobil. Apa itu model rangkaian ekuivalen ACM? Itu merupakan representasi fisika baterai menggunakan komponen listrik standar seperti resistor, kapasitor, dan sumber tegangan. Ini nanti akan alih fungsikan atau berfungsi untuk mensimulasikan perilaku dinamis baterai terhadap perubahan arus input dan output. Di mana dia menggunakan open circuit voltage atau OCV sebagai referensi tegangan dasar saat baterai dalam kondisi seimbang. Parameter R dan C merepresentasikan hambatan internal dalam efek polarisasi kimiawi. Komponen utama dalam model ACM ini adalah masuk saja ke komponen utama dalam model ECM, di mana tegangan OCV ini merupakan sumber tegangan ideal yang nilainya bergantung sepenuhnya pada level start of charge baterai. Sedangkan resistansi ohmik ini menghasilkan penurunan tegangan instan akibat hambatan pada elektrolit, kolektor arus, dan konektivitas. Jaringannya C, kombinasi paralel R dan C yang memodelkan efek difusi dan transfer muatan yang komponen utamanya ini tegangan, resistansi, dan jaring. Nah, model Thevenin dari model 1 RC ini adalah OCV atau UOC, tegangan statis saat tidak ada arus mengalir, fungsi dari konsentrasi ion dalam elektroda. Terus ada polarisasi R1C1, maka representasi fenomena kimia yang memerlukan waktu untuk mencapai kesetimbangan atau transien. Hambatan error, resistansi internal yang menyebabkan voltage drop seketika saat arus mulai mengalir. Nah, persamaan tegangan terminalnya dalam matematika, persamaannya adalah VT sama VOC sama dikurangi dengan V0 dikurangi V1, di mana V0-nya adalah I dikali R0, di mana dV 1 per dt sama dengan min V1 per R1 dikali 1 plus 1 per C1. Variabel utamanya I ada sama dengan arus positif untuk discharge, VOC tegangan open circuit, V1 tegangan pada kapasitor dalam polarisasi. Nah, karakteristik pulse discharge-nya tegangan terhadap waktu biasanya di rank 42 sampai 48. 4,2 sampai 418 volt. Karakteristik discharge-nya.
Nah, di dalam model rangkaian ekvivalen SEM dan parameter ekstraksinya, ini kita akan memodelkan perilaku dinamis sel baterai berbasis metodologi Georgi Alfred untuk aplikasi Smart BMS. Nah, objek kriterianya nanti mampu merancang model. Untuk sistem terjadi berhasil memasukkan ekstraksi parameter elektrik dari data puls baterai. Mengapa BMS membutuhkan model matematika? Observasi terbatas. Observabilitas terbatas. Baterai manajemen sistem pada kendaraan listrik atau EV atau energi store system atau ESS hanya memiliki sensor untuk membaca 3 parameter: arus, tegangan, sama suhu. Sensor tidak dapat melihat ke dalam sel secara kimiawi karena dia hanya mengukur keluaran arus, tegangan, sama suhu yang ada di baterai. Sehingga juga selain observabilitas, juga prediksi dari state baterainya. Variabel paling krusial dari terhadap state of charge atau SOC dan state of health SOH tidak dapat diukur secara langsung. Itu tadi menggunakan model matematis, di mana sebuah model matematis itu tertanam embedded system dalam sistem. Wajib ada di microcontroller untuk menebak state ini secara real time berdasarkan input sensor yang ada tadi. Sehingga nanti bisa diketahui berapa baterainya, berapa health-nya, berapa dan lain-lain terhadap perhitungan matematisnya. Makanya harus termasuk di dalam kontrol microcontroller tersebut. Klasifikasi model baterainya itu adalah electrochemical model berbasis persamaan diferensial parsial seperti model Neumann. Sangat presisi memodelkan konsentrasi ion lithium namun terlalu berat untuk komputasi real time di microcontroller. Black box model itu berbasis machine learning. Ini model-modelnya ya, ada electrochemical model, ada yang black box model. Ini basis machine learning. Neural network membutuhkan training data raksasa, tidak memiliki makna fisik. Jadi pakai black box model kalau baterainya yang ini. Equivalence circuit model ini merepresentasikan dinamika kimia baterai menggunakan elemen pasif sirkuit listrik konvensional, resistor, kapasitor, dan voltage source, di mana keseimbangan ideal antara akurasi dan kecepatan komputasi dari sistem tersebut. Ini pemodelan baterai dalam metode-metodenya. Nah, dalam anatomi model Tapenin membedah CM1 strip RC tingkat pertama sebagai standar industri pemodelan BMS, di mana komponen dasar dari model TPM itu adalah 0, satunya adalah OCV, om resistansi, dan jaringan tadi AC polarmik. Di nama OCV tadi adalah sumber tegangan ideal, nilainya tidak tetap, melainkan fungsi nonlinear dari state of charge dan suhu. Ini merepresentasikan tegangan statis baterai saat diistirahatkan atau relaksasi pada saat tidak digunakan. Ohmic resistansi adalah resistansi murni, menangkap efek instan drop tegangan akibat kontak terminal, elektrolit, dan kolektor arus tepat pada saat arus mulai mengalir, di mana tegangan drop dibagi sama dengan arus dibagi dengan hambatan. Jaringan RC polarisasi. Nah, tadi adalah kombinasi paralel resistor dan kapasitor. Representasi efek difusi ion dan transfer muatan yang bergerak lambat, di mana itu adalah transien dan eksponensial di dalam material elektroda. Formulasinya adalah persamaan ini dikodekan dalam algoritma waktu discrete time di dalam perangkat lunak baterai manajemen sistem. Persamaan tegangan terminalnya adalah PT sama dengan OCV, state of charge dikurangi dengan V1 dikurangi dengan IL per R. Kalau yang diferensial jaringannya dV1 per dt sama dengan min seper R1C1V1 plus seper C1IL. Konversi arus IL ini bernilai positif saat discharge dan negatif saat charging. Jadi IL ini akan positif saat discharge pengosongan dan negatif saat diisi. Makanya bisa baterai tersebut bisa charging dan discharge.
karena tadi IL-nya akan berubah sesuai dengan kebutuhan atau kondisi baterai tersebut difungsikan sebagai apa. Ini visualisasi skematik rangkaian ICM1 per RC. Ini UOC-nya sumbernya R kalau dalam bentuk model tadi RLC-nya, dan terkait sumbernya R sama C-nya terhadap sumbernya PT dan PT-nya, PT plus sama minus. Mengapa tidak menggunakan model 2RC atau 3? Menambah cabang paralel RC, tambahan R2 dan R3 memang akan meningkatkan akurasi fittingnya terhadap data eksperimen, karena mampu menangkap dinamika polarisasi berorde waktu yang berbeda, misalkan detik per menit. Tetapi trade-off kritis dalam teknik elektro, setiap penambahan cabang menambah satu persamaan step order pertama. Ini nanti akan dalam bentuk eksponensialkan beban komputasi matriks saat menjalankan algoritma estimasinya. Sehingga ada contoh seperti extended Kalman filter pada chip BMS kendaraan listrik yang berbiaya rendah, sehingga nantinya ini menjadi trade-off, di mana sistem komputasinya akan lebih kompleks. Tipe modelnya misalnya Aero-Muni, tingginya lebih dari 50 mV, sangat ringan untuk beban CPU. Kalau satu RC Thevenin rendah, kurang dari 15 mV, sedang dan optimum. Sedangkan kalau nanti menambah cabang 2 RC, maka nanti akurasinya walaupun sangat rendah di bawah 8 mV, tapi beban CPU-nya berat. Jadi kita mengambil yang di tengah-tengah, errornya masih di bawah 15 mV, dan beban CPU-nya juga masih bisa ditampung oleh laptop-laptop. Nah, George Plati menyimpulkan bahwa 1RC adalah kompromi emas atau golden standard untuk sebagian besar aplikasi kimia LCO atau LNMC. Makanya kita menggunakan tadi yang seperti 1RC. Di dalam ekstraksi parameter berbasis data dari data laboratorium menuju parameter simulasi RO, R1 dan C1, ada pulse discharge test atau bahasa Inggrisnya adalah HPPC, di mana parameter sirkuit berbasis baterai berubah secara drastis tergantung pada level start of charge dan suhunya. Oleh karena itu parameternya tidak bersifat konstan. Pada protokol labnya, HPPC-nya atau Hybrid Pulse Power Characterization-nya, apabila diisi sel baterai hingga 100 SOC-nya, maka kita harus istirahatkan hingga tercapai kesetimbangan tegangan terhadap OCP. Terus baru diberikan pulsa atau arus discharge tinggi, misalkan 1C selama waktu singkat 10 detik. Baru nanti dihentikan arusnya. Setelah 10 detik hentikan arusnya, biarkan tegangan sel berelaksasi dulu. Jadi suhunya turun. Kembali naik selama minimal 1 jam. Istilahnya arusnya tadi, istilahnya tegangan selnya normal, suhunya turun, relaksasinya kembali naik selama minimal kurang lebih 1 jam. Kurangi SOC baterai sebesar 10%, ulangi proses dan relaksasi hingga SOC mencapai 0. Ini nanti akan menjadi pengetesan dari pulse dari discharge testnya. Nah, untuk analisis seputar tegangan terminal 1 siklus pulse pada titik A pada relaksasi, terus pada titik B voltage drop instan yang kita tadi adalah injeksi satu tegangan tinggi, terus tegangan tinggi dengan selama 10 detik, terus nanti kita jeda 1 jam baru recovery-nya kembali normal. Sehingga pompa di atas adalah respon tegangan terhadap satu pulse discharge, garis merah putus-putus adalah penggalian data R dan C berfokus pada titik A, B, C, dan D. Jadi sederhananya diisi, terus dikasih tegangan tadi, dilepaskan tadi, terus baru kembali normal. Nah,
Langkah menentukan resistansi ohmiknya adalah resistansi ohmik mendikte jatuh tegangan seketika atau instantaneous drop tadi saat arus ditarik dari baterai atau dipakai digunakan. Efek polarisasi RC belum memiliki waktu untuk merespon dalam orde milidetik, makanya tadi ada jatuh tegangan lurus. Maka dalam metode ekstraksi ambil selisih tegangan tepat sebelum arus mengalir titik A dan titik B dan tepat kurang lebih 0,1 detik setelah arus diinjekkan titik B. Atau gunakan phase recovery selisih tegangan saat arus dimatikan ke titik C ke titik D. Ini lebih disarankan untuk mengurangi efek histeresis dari start object. Jadi RO-nya discharge atau RO-nya recovery. Jadi yang diambil adalah antara titik A dan titik B ini dan titik C dan titik D. Atau dari sini dan sini. Ini dalam hitungnya VA per min VB dibagi dengan impuls, PD min PC dibagi dengan impuls juga discharge dan recovery. Langkah duanya dinamika polarisasi R1 dan C1. Setelah jatuh tegangan instan, sisa penurunan tegangan dari titik B ke C yang berbentuk kurva eksponensial diatur oleh komponen R1 dan C1. Tegangan pada resistor kapasitor polarisasi saat arus konstan IL diinjeksikan mengikuti persamaan orde 1. Jadi V1T ILR1 1 pangkat E min T1 RC. Waktu relaksasi atau konstanta waktunya disimbolkan dalam tau, didistribusikan dalam tau dikali sama dengan R1 dikali C1. Dalam eksperimen, tau adalah waktu yang dibutuhkan agar tegangan eksponensial mencapai 60% atau 63,2% dari nilai akhir. Curve fitting menggunakan data logaritmik. Cara praktis mengadaptasi parameter dari fase relaksasi. Setelah pulsa berhenti, arus IL sama dengan 0. Tegangan meluruh ke nilai OCP baru. Sehingga nanti ini rumusannya. Algoritma numeriknya seperti nonlinear least square pada MATLAB atau Python dalam script optimist curve digunakan untuk memasukkan data array tegangan terhadap waktu. Secara iteratif mencari nilai tau dan koefisien penggali V1 dalam inisialnya yang menghasilkan IMS-nya atau mean square error terkecil. Setelah tau dan R1 ditemukan dari hasil fitting kurva regresi, kapasitansi C1 dengan mudah dihitung sebagai C1 sama dengan tau dibagi dengan R1. Format parameter akhirnya, lookup tabelnya, proses fitting kurvanya, ekstraksi RO, R1 dan C1 ini diulang untuk setiap titik SOC 90, 80, 70, dan seterusnya. Hasil akhir yang di-flashkan atau dimasukkan ke dalam memori EEPROM dan chip BMS adalah tabel vektor satu dimensi atau 2D jika mencakup suhu. Jadi ini SOC, OCV, RO, R1 dan C1 pada 100, 80, 50 sampai 5, OCP voltnya adalah dari 4 sampai 3, RO-nya adalah resistansinya 12 sampai 28, R1-nya 8 sampai 25, C1-nya 25 sampai 45. Di mana analisis trennya hambatan internal RO dan R0 dan R1 membengkak ekstrim pada start object yang sangat rendah, mendekati 0, RO 0 dan R1. Nah, tantangan lanjutnya adalah histeresis OCP. Mengapa TPN model bisa kesulitan menangani sel LPF lithium ion fosfat? Kurva OCP atau SOC, efek histeresis, pada sebagian besar kimia baterai, satu nilai OCP yang diukur saat diistirahatkan mendefinisikan satu nilai SOC secara pasti. Namun pada sel jenis lithium polymer LPF, jalur tegangan OCP saat baterai sedang proses discharge berbeda posisinya dibandingkan saat proses dikuras, diisi dan di discharge. Ini membentuk loop yang disebut dengan dampak fatal. Membaca OCP 3,3 volt pada LPF biasa berarti baterai berada pada 30% SOC atau 70% SOC. Entah itu tadi charge atau discharge. Metode TPN murni akan gagal di sini tanpa algoritma koreksi histeresis tambahan. Jadi ini ada algoritma range-nya, charge dan discharge berapa. Ini adalah
pulsa ohmik dari delta SOC terhadap tegangan dan state of charge-nya. Nah, untuk validasi model, state space, dan simulasi, mengubah persamaan ECM ke format yang dapat dieksekusi di Kalman filter, itu nantinya adalah merepresentasi dikit state space, ruang keadaan, di mana BMS modern mengestimasi state of charge menggunakan algoritma pengamatan cerdas, misalkan Kalman filter. Algoritma ini mewajibkan ECM TPNIN ditulis dalam format state space model matrix. Persamaan status, state equation menghitung state of charge P1 untuk detik berikutnya. Ini rumusannya. Persamaan keluarnya output equation prediksi tegangan terminal yang akan dibaca sensor juga ini rumusan. Untuk memverifikasi akurasi simulasi ECM, setelah parameter tabel lookup SOC sudah dapat, R0, R1, C1 ditanam, model ini harus divalidasi siang menggunakan profil arus berkendara dinamik nyata seperti profil pengujian EPA UDDS IV, bukan profil HPPC yang statis. Jadi kita pengujian kendaraan berjalan secara dinamis secara real. Input masukan datanya adalah historis UDDS ke dalam model matematika TPNIN. Keluar simulasinya, model akan memprediksi kurva tegangan terminal dalam VLT simulasi. Bandingkan dengan plot VLT simulasi di atas VLT yang diukur oleh sensor tegangan pabrik secara nyata dalam eksperimen. Evaluasi metriknya, hitunglah road mean square error-nya untuk dapat diterima di BMS kendaraan. RMS simulasi tegangan wajib di bawah 15 mV per cell. Ini standar yang diacu dari jurnal PLAT 2005. Nah, kita masuk ke ekstraksi parameter dasar teori, di mana dalam ekstraksi parameter langkah satunya adalah mengukur ekstraksi ohmik, di mana tegangan awal sebatas sebelum pulsa harus diberikan adalah 4,2 volt dalam open circuit voltage atau OCV. Tegangan instan 1 milisecond setelah arus mengalir yang menunjukkan penurunan tegangan akibat resistansi internal sehingga menjadi 4 volt. Langkah kedua menentukan time konstannya, tahu mengobservasi kurva, lihat bagian melengkung setelah penurunan instan hingga tegangan stabil. Tadi melengkung ke atas, ini sampai stabil. Itu kapan? Setelah itu diidentifikasi 63,2%, cari waktu yang dibutuhkan tegangan untuk mencapai 63,2% dari total transien dari data. Hitung istilahnya tadi kan dari melengkung ke atas, dari melengkung ke bawah, itu 63%-nya di mana? Dari persentase. Hitung taunya tadi, taunya adalah konstanta waktu di mana tau sama dengan R1 dikali dengan C1. Ini untuk menentukan time constant. Menghitung R1 dan C1-nya itu adalah kita yang pertama menghitung delta V transiennya, selisih tegangan dari setelah drop sampai kondisi steady state. Terus hitung R1-nya, R1 sama dengan delta V transien saat ta dibagi dengan I, ini adalah resistansi polarisasi. Hitung C1-nya, C1 sama dengan tau dibagi dengan R1, kapasitansi ini memodelkan efek double layer pada elektrod. Validasi gunakan data pengisian charging untuk memeriksa simetri dari parameter. Nah, hubungan OCV dan state of charge di sini adalah OCV-nya dan state of charge-nya pada saat 0, open circuit voltage-nya ada di 3. Pada saat 100, open circuit state of charge-nya 100, open circuit voltage-nya di 4,2. Jadi penurunannya di 0 sekitar. Variasi parameter terhadap kondisi parameter. Kondisi adalah parameter pengaruh suhu dan pengaruh penuhan. Jadi terhadap state of health-nya. Parameternya adalah RO adalah resistansi ohmik, R1 resistansi polarisasi, R0 adalah ohmik, C1 kapasitansi, dan kapasitas. Kalau terhadap suhu, pada saat RO meningkat tajam, pengaruh penuhannya akan meningkat secara bertahap. Pada saat resistansinya meningkat, R1 polarisasi meningkat, maka penuhannya juga akan meningkat.
Pada saat kapasitansinya menurun, maka pengaruh penuaannya juga akan menurun. Pada saat kapasitas total dari ketiga tersebut menurun sementara, maka pengaruh penuaannya juga akan menurun permanen dari total kapasitas tersebut. Ini terhadap pengaruh tadi. Maksudnya terhadap pengaruh suhu rendah, maka nanti DRO-nya akan meningkat tajam. R1-nya akan meningkat, C1-nya akan menurun, kapasitasnya akan menurun sementara. Kalau terhadap penuaan, dengan RO-nya akan meningkat bertahap, S1-nya akan meningkat, C1-nya kapasitansinya akan menurun, akan pengaruhan penuaannya akan menurun permanen. Tidak bisa kembali cair normal. Mode 2DC akan meningkatkan akurasi. Ya, kita tahu tadi akurasinya kurang dari 5%. Akurasi tinggi memberikan estimasi tegangan yang lebih baik untuk profil arus dinamis tinggi. Dinamika lambat karena RC kedua R2C2 menangkap efek difusi yang berlangsung dalam orde menit. Maka di dalam yang pertama, RC pertama, R1 dan C1 itu menangkap respon cepat dalam orde detik, tapi RC kedua akan menangkap efek difusi dari sisa orde berikutnya dalam menit. Kalau yang R1 dalam detik, kalau R2-nya dalam menit. Kapan menggunakan NRC? Yang pertama itu adalah mode sederhana, komputasi sangat ringan namun akurasi buruk pada kondisi dinamis kalau mau nol. Mode menengah, keseimbangan terbaik untuk aplikasi baterai manajemen sistem kendaraan listrik massal. Biasanya digunakan 1 RC. Mode kompleks 3 RC plus dan lain-lain, akurasi laboratorium sangat tinggi namun beban mikronya sangat tinggi sehingga sangat butuh komputasi yang besar. Nah, implementasi state space dalam BMS itu adalah persamaan state-nya adalah XK plus 1 sama dengan AX plus BU. State of-nya adalah state of charge dan V1. Persamaan output-nya YK CX plus DU. Output-nya adalah tegangan dalam VT. Alur kerjanya adalah pengujian lab, lakukan pulse discharge test pada bagian level start of charge dan suhu. Ekstraksi parameternya gunakan algoritma fitting untuk mencari nilai R dan C terbaik. Verifikasi model, bandingkan hasil simulasi dengan data eksperimen sesungguhnya. Contoh simulasi respon transiennya, Rodman square error-nya adalah terhadap tipe modelnya. Kalau R only adalah RMS-nya 50%. Kalau 1 RC adalah 15%, tipe 2 RC ada 8, tipe 3 RC ada 7. Makanya untuk yang massal masih digunakan yang 15 karena komputasinya masih aman dan tidak terlalu berat seperti 2 dan 3. Dan errornya juga masih bisa ditolerir. Tantangan histeresis baterainya, baterai yang memiliki jalur tegangan berbeda saat charging dan discharge pada SOC yang sama. Efek ini disebut dengan hysteresis, paling menonjol pada baterai jenis lithium iron fosfat. Model terpenin dasar tidak menyertakan efek ini sehingga perlu modifikasi tambahan terhadap baterai tersebut. Implementasi pada software BMS biasanya adalah mengatur estimasi SOC menggunakan ECM dalam metode Kalman filter untuk menebak sisa energi, terus memprediksi dayanya menghitung arus maksimum yang bisa ditarik tanpa merusak selnya, baru mendeteksi faultnya. Jika tegangan nyata jauh dari model, BMS akan mendeteksi kerusakan sel. Nah, perbandingan studi kasusnya baterai LCO dan LPF, karakteristiknya itu profil OCV-nya karakteristik terhadap LCO guided dan LPF. Kalau profil OCP-nya sangat miring, mudah diukur. Tapi kalau LPF-nya akan sangat datar dan sulit diukur. Jadi profil OCP-nya ini kalau SEO mudah diukur, kalau LPF sangat sulit. Resistansi internalnya sangat rendah, tapi LPF akan sangat tinggi. Kebutuhan modelnya 1 RC sudah cukup, tapi kalau LPF butuh histeresis ditambah dengan tidak bisa 1 RC, tapi 2 RC. Nah, kesimpulannya dari rangkuman presentasi dan tidak lanjut, ringkasannya termasuk. Oke, kesimpulannya adalah
Kesimpulan dari materi hari ini adalah model rangkaian ekuivalen TPDN 1RT merupakan representasi listrik yang efisien untuk memprediksi perilaku dinamis baterai secara real time di dalam baterai manajemen sistem. Parameter model seperti R0, R1, SR1 diisolasi dari data uji dari pulsnya HPPC melalui curve fitting pada respon tegangan lalu disusun dalam lookup table terhadap start outcharge dan suhu. Model ini memungkinkan estimasi state of charge dan tegangan terminal dalam akurasi tinggi. Root mean square error-nya kurang dari 15 mV. Menggunakan algoritma ruang keadaan seperti Kalman filter, tantangan utama pada sel LPF ini adalah efek histeresis OCP yang tidak dapat dimodelkan oleh TPD dasar, sehingga diperlukan modifikasi lanjutan terhadap model tersebut. Oke, itu saja untuk hari ini. Ini referensi pembelajarannya. Kalau ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Ini buat tes latihan saja. Kalau untuk tugasnya dapat referensi utama tadi. Oke, baik. Untuk hari ini itu saja yang dijelaskan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.